kalau punya dana, itu sebenarnya kapan sih kita harus mulai menabung itu di bank gitu Mbak istilahnya? Oke, kalau kita mau menabung atau berinvestasi, sebenarnya bisa dilakukan dari teman-teman sejak mulai punya penghasilan, ya. Tapi karena zaman sekarang itu kan punya penghasilan itu bukan berarti udah mulai bekerja ya. Bisa jadi ketika teman-teman dapat uang saku nih dari orang tua, itu teman-teman masih kuliah, mahasiswa, itu sudah bisa menabung. Bahkan dari SD aja kita udah, nggak tahu zamannya sama nggak ya Ci ya? Dari SD aja kan orang tua kita mungkin ada yang kasih tabungan celengan mainan ayam atau macam-macam bentuknya, itu kan sebenarnya kegiatan menabung juga. Nah, jadi sebenarnya selama setiap orang punya penghasilan, dapat penghasilan, apakah diberikan orang tua ataupun bekerja sendiri, berusaha sendiri, itu sudah sebenarnya udah waktu yang tepat untuk mulai menabung. Jadi jangan sampai semuanya ini 100% semuanya dihabisin di hari ini aja, di saat ini, di bulan ini aja, tapi kita simpen yuk sebagian, ditaruh buat keperluan kita di masa depan, ataupun keperluan kita yang sifatnya nggak terduga nih, yang nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi. Nah, itu disebutnya mungkin kebutuhan-kebutuhan dana darurat. Nah, kalau udah ada tujuan keuangan yang spesifik, mungkin kita bisa arahkan nih kegiatan menabungnya. Misalnya nih mau buat dana nikah gitu ya, 2 tahun lagi. Hitung-hitung misalnya kebutuhannya 200 juta gitu 2 tahun lagi, berarti per bulannya aku perlu nabung sekitar 9-10 juta gitu ya. Nah, berarti harus kalau gitu mulai dipisahkan dana dari penghasilan saat ini, dipisahkan lah mungkin 9 juta bersama dengan pasangan gitu ya. Pisahkan untuk mulai mempersiapkan dana pernikahan. Nah, itu kegiatan investasinya nanti bisa dipilih misalnya mana kendaraan yang cocok ya. Untuk saya untuk 2 tahun lagi mulai berinvestasi. Misalnya mau pilih reksadana pendapatan tetap, atau misalnya mau pilih di bank aja yang aman-aman gitu ya, atau mungkin mau pilih di yang sekarang mungkin kekinian, peer-to-peer lending, itu nggak apa-apa. Jadi kendaraannya bisa nyesuaiin dengan tujuannya dan juga kondisinya saat ini nih. Kalau misalnya kondisinya saat ini belum bisa berani yang terlalu berisiko, ya udah mulai dari kecil dulu, tapi melangkah gitu, mulai dulu. Sebenarnya bisa nggak sih kita berinvestasi, atau sebenarnya investasi itu harus dari dana yang udah kita sisihkan gitu? Oke, sebenarnya kalau mau yang kita karena kita belum tahu tujuan keuangannya mau apa gitu ya, kita bisa mulai dulu sebenarnya langkah pertama dari nyimpen untuk dana darurat. Karena dana darurat kan kita nggak pernah tahu ya, nggak bisa prediksi kapan akan terjadi kondisi darurat. Nah, jadi simpan dulu ya untuk dana darurat. Dana darurat sendiri boleh simpannya di tabungan, mau pakai deposito dari yang bank digital yang saat ini lebih fleksibel, boleh digunakan, atau juga pakai logam mulia, dan yang terakhir itu reksadana pasar uang. Nah, dari sisi kemudahan dan likuiditas sih sebenarnya paling mudah dan juga tingkat resikonya paling lebih tinggi daripada tabungan bank, sebenarnya reksadana pasar uang gitu ya. Dan juga bisa mulai dari teman-teman mahasiswa, bisa mulai dari 10.000, 100.000 gitu. Jadi bisa parkir dulu nih untuk dana darurat. Kalau belum ada tujuan keuangan, kumpulin dulu deh cukup dana darurat. Berapa? Kalau buat teman-teman yang single, 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau buat teman-teman yang sudah berkeluarga, berarti sekitar, dan udah ada tanggungan ya, 12 kali pengeluaran bulanan. Itu jadi kalau belum ada tujuan keuangan, udah parkir dulu aja dana darurat biar cukup. Nanti kalau udah ada tujuan keuangan spesifik atau mungkin udah kira-kira nih, ya dana daruratnya udah cukup, nah boleh dilempar ke tujuan keuangan yang lebih agresif.